Pemuda sederhana selamatkan gadis dari kebakaran rumah. Tak disangka dia pewaris perusahaan besar. Rangga tahu persis bau jam berapa sekarang. Bukan dari jam tangan digital usangnya, melainkan dari udara itu sendiri. Dingin, lembab, dan syarat aroma kopi bubuk murahan bercampur asap knalpot tua. Pukul 4.30 pagi. Ia mengayuh sepeda motor bebeknya yang bersuara berat, melintasi jalanan lengang yang menjadi perbatasan tak kasat mata antara dua dunia yang ekstrim. Di sebelah kirinya, deretan rumah petak dan kios-kios sayur yang baru buka, mengeluarkan uap panas kehidupan sederhana. Di sebelah kanannya, terentang tembok batu andesit tinggi yang memagari Satyagraha Residence, kompleks perumahan para konglomerat di ibu kota. Rangga, 24 tahun, adalah penjelajah reguler di perbatasan ini. Postur tubuhnya sedang, dengan bahu yang kukuh dari hasil kerja keras. Matanya gelap dan jujur, tetapi sering tampak lelah karena hanya tidur beberapa jam sehari. Saat ini, ia baru menyelesaikan shift pengiriman paket malam untuk sebuah toko online yang beroperasi 24 jam. Uang yang didapatnya, meskipun receh, adalah hasil keringatnya yang halal. Kehidupan di garis perbatasan. Jalanan yang ia lalui adalah panggung bisu yang menyaksikan kesenjangan. Lampu-lampu jalan di sisi Satyagraha terang benderang dengan pilar-pilar mewah, sementara di sisi Rangga, lampu jalan seringkali berkedip-kedip, seolah kelelahan. Rangga berhenti di sebuah warung kecil milik Pak Joni, langganannya. Warung itu adalah semacam titik tengah bagi semua orang yang mencari nafkah sebelum matahari terbit. Kopi pahit. Bang Rangga, malam ini dingin sekali. Sapa Pak Joni dengan suara serak. Pahit saja, Pak. Sama satu porsi nasi uduk. Lauknya tempe orek saja. Pak Joni menatap Rangga sejenak. Wajahnya menyiratkan kekaguman diam-diam. Rangga adalah pemuda paling jujur yang ia kenal. Beberapa waktu lalu, Rangga pernah mengembalikan dompet tebal milik seorang pelanggan yang jatuh, seorang penghuni Satyagraha, tanpa mengambil sepeser pun, meskipun saat itu ia sedang sangat membutuhkan uang untuk membayar sewa. Prinsip hidup Rangga, ia percaya bahwa keberkahan tidak bisa ditukar dengan kemudahan sesaat. Hidup boleh miskin harta, tapi tidak boleh miskin kehormatan. Sambil menyeruput kopi, pikiran Rangga berkelana. Ia memikirkan rencana hari ini, mencuci motor, memperbaiki genteng bocor di kontrakan, dan mencari kerja sampingan tambahan di siang hari. Rutinitasnya monoton, tetapi memberinya ketenangan. Uang itu penting, tapi ketenangan jauh lebih penting. Gumam Rangga dalam hati, memandang tumpukan kardus pengiriman kosong di samping motornya. Dinding Satyagraha, sebuah tirai besi. Setelah sarapan, Rangga kembali mengayuh motornya. Kali ini, ia sengaja mengambil rute memutar yang melintasi sepanjang tembok Satyagraha Residence sebelum kembali ke kontrakannya. Ia melakukannya setiap hari, bukan karena ingin mengagumi kemewahan, tetapi karena jalan di sana lebih mulus dan sepi. Di balik tembok itu, hidup para dewa uang. Ia sering mendengar cerita dari sesama kurir tentang rumah-rumah di sana yang punya kolam renang di atap, lapangan golf mini, dan mobil mewah berlapis emas. Saat melintasi bagian terluar kompleks, perhatian Rangga tertuju pada satu mensyah yang paling megah, paling tinggi, dan paling tertutup. Itu adalah kediaman utama keluarga Satya. Rumah itu bagaikan benteng. Tidak ada suara, tidak ada tawa, tidak ada tanda-tanda kehidupan yang hangat. Hanya ada lampu-lampu keamanan otomatis yang dingin dan patung-patung marmer mahal yang tampak kaku. Rangga sesekali melihat sekilas Rani, pewaris tunggal perusahaan raksasa itu, ketika ia pulang atau pergi dengan mobil anti peluru. Rangga tidak tahu namanya, hanya menjulukinya gadis di jendela dingin. Setiap kali melihatnya, ada hal aneh yang Rangga rasakan. Meskipun dikelilingi pengawal berseragam dan kemewahan tak terbatas, wajah Rani selalu menyiratkan sesuatu yang kosong, tatapan yang jauh, seolah jiwanya tidak berada di sana. Bisa-bisanya orang sekaya itu terlihat lebih kesepian daripada aku, pikir Rangga, menggelengkan kepala. Ia yang tidur di lantai beralas tikar, setidaknya memiliki kehangatan dari obrolan Pak Joni dan harapan akan hari esok. Sementara gadis itu, ia tampak terpenjara oleh keemasannya sendiri. Sebuah keganjilan di pagi hari. Hari itu, Rangga merasakan keganjilan kecil yang tidak biasa. Saat ia melaju pelan di depan mensyah keluarga Satya,
Indera tajamnya menangkap bau yang tidak seharusnya ada, bau kabel terbakar yang samar, tercampur dengan aroma hujan semalam. Bau itu sangat tipis, mungkin hanya bisa dicium oleh hidung yang terbiasa hidup dekat dengan debu dan asap jalanan. Rangga mengerem. Ia mematikan mesin motornya. Ia menoleh ke tembok mensyahn itu. Tidak ada asap, tidak ada tanda-tanda. Hanya kesunyian yang mencekam. Mungkin hanya imajinasiku, atau ada bakaran sampah di dekat sini, pikirnya. Namun, ia teringat pengalamannya sebagai anak kampung yang sering berurusan dengan listrik dan api unggun. Bau itu terlalu spesifik. Itu adalah bau awal dari sesuatu yang buruk. Rangga sempat berniat mengetuk pos keamanan depan, tetapi ia ragu. Seorang pemuda berpakaian lusuh yang tiba-tiba menuduh ada masalah di rumah konglomerat, ia pasti akan diusir, atau lebih buruk, dicurigai. Dunia Rangga tidak punya hak untuk mencampuri urusan dunia Rani. Ia menghela napas. Bukan urusanku, katanya pada diri sendiri, lalu menyalakan kembali motornya. Ia kembali melaju, tetapi kegelisahan kecil itu menempel di benaknya. Ia melirik spion. Bayangan tembok tinggi itu perlahan menghilang. Saat motornya membelok ke gang kecil menuju kontrakan sederhananya, Rangga sama sekali tidak menyadari bahwa beberapa jam dari sekarang, tembok batu andesit yang memisahkan kehidupannya yang bersahaja dan kehidupan Rani yang mewah akan hancur lebur, bersamaan dengan takdirnya sendiri yang akan berubah total. Ia hanya seorang pemuda jujur yang baru saja menyelesaikan shift malam. Rani tidak tidur. Pukul 9 malam, ia seharusnya sudah lelap, seperti yang direkomendasikan dokter pribadinya. Namun, ruangan tidurnya yang luas, dilapisi sutra dan dihiasi karya seni mahal, terasa seperti bilik isolasi. Bau karpet Persia yang mahal dan udara dingin dari AC sentral yang bekerja terlalu keras adalah aroma dari kesepiannya. Usianya 23 tahun, pewaris tunggal Satyagraha Group, salah satu konglomerasi properti dan keuangan terbesar di Asia Tenggara. Ia memiliki segalanya, kecuali kehangatan dan kebebasan. Hidup Rani adalah serangkaian jadwal yang kaku, rapat dewan, pertemuan investor, dan makan malam formal yang hambar. Ayahnya, seorang pria yang dihormati di dunia bisnis tetapi dingin di rumah, meninggal 2 tahun lalu. Sejak saat itu, Rani berada di bawah pengawasan ketat wali dan pengacara keluarga, Tuan Wijaya, seorang pria yang lebih memandang Rani sebagai aset berharga daripada sebagai manusia muda yang berduka. Malam itu, Rani duduk di tepi ranjangnya, memandangi langit Jakarta yang bertabur cahaya buatan. Ia merasa tercekik. Ia merindukan kebebasan yang tidak akan pernah ia miliki, kebebasan yang mungkin dimiliki oleh pemuda kurir yang ia lihat sekilas di gerbang kompleks, yang hidupnya tampak nyata. Setiap malam di sini terasa sama, dingin, sunyi, dan penuh bayangan. Kekayaan ini, bagi Rani, hanyalah selimut tebal yang mematikan. Alarm yang dibungkam. Tiba-tiba, keheningan itu terusik. Bukan oleh alarm kebakaran yang lantang, melainkan oleh suara letupan kecil dari koridor sayap barat, tempat ruang server dan panel listrik utama berada. Rani menegang. Instingnya berteriak ada yang tidak beres. Tetapi rumah sebesar itu selalu memiliki bunyi-bunyian aneh. Ia bangkit, berjalan ke jendela, dan melihat keluar. Semuanya tampak normal. 5 menit kemudian, bau yang sangat spesifik dan mencekik mulai menyeruak dari bawah pintu. Bau asap tebal dan plastik meleleh. Rani segera meraih telepon rumah. Gagal. Mati total. Ia mencoba ponselnya. Jaringan seluler lemah di bagian rumah ini, dan panggilan darurat tidak tersambung. Ia bergegas ke pintu kamar, mencoba membukanya. Gagang pintu sudah panas menyengat. Panik mulai merayap naik, dingin dan mematikan. Trauma masa kecil. Asap tebal mulai menyusup melalui celah-celah pintu, membentuk kabut hitam yang pedih di mata. Rani mulai terbatuk-batuk. Ini bukan hanya api. Ini adalah masa lalu yang kembali menghantuinya. Ketika Rani masih sangat kecil, ia menyaksikan kebakaran kecil yang menghancurkan rumah masa kecilnya dan, yang lebih parah, memisahkan ia dari ibunya yang saat itu sedang sakit dan terluka. Meskipun ia selamat, trauma mendalam tentang api, asap, dan kepanikan tak pernah hilang. Api, bagi Rani, adalah representasi dari kehancuran, kehilangan, dan ketidakberdayaan. Ia mundur, napasnya tersengal.
Kaki-kakinya terasa lumpuh. Kepanikan itu mematikan akal sehatnya. Ia tidak bisa berlari. Ia tidak bisa berpikir. Ia hanya bisa melihat bayangan api yang menari-nari di balik celah pintu. Bayangan yang persis seperti yang ia lihat bertahun-tahun lalu. Kegagalan sistem dan rencana pelarian. Rani tahu bahwa rumah ini dirancang dengan sistem keamanan dan pemadam kebakaran tercanggih. Tetapi kenapa tidak ada alarm? Kenapa pengawal tidak berteriak? Ia mencoba memecahkan jendela kamar, tetapi jendela itu terbuat dari kaca temperet anti peluru. Usahanya sia-sia. Ia terpojok. Di tengah kabut asap, ia berhasil merangkak menuju laci tempat ia menyimpan kunci darurat untuk akses ke balkon rahasia. Dengan gemetar, ia membuka laci itu, tetapi kuncinya tidak ada. Laci itu kosong. Rani menyadari sesuatu yang mengerikan. Kebakaran ini bukan kecelakaan biasa. Seseorang telah mematikan sistem keamanan dan mengambil kunci pelariannya. Seseorang menginginkan ia mati di sini, di balik dinding-dinding mewah yang seharusnya melindunginya. Detik-detik akhir yang membekukan. Api kini mulai menjilat-jilat koridor, memberikan warna merah yang menakutkan pada bayangan di kamar Rani. Asap semakin pekat, membuat pandangan Rani kabur dan paru-parunya sakit tak tertahankan. Rani jatuh di lantai, menangis tanpa suara. Ia memeluk lututnya, menyerah pada takdir yang terasa begitu pahit. Setelah semua kemewahan, kekuasaan, dan pengawalan, ia akan mati sendirian, terperangkap di dalam sangkarnya sendiri. Saat ia memejamkan mata, wajahnya yang cantik dan pucat dipenuhi oleh refleksi oranye api. Ia hanya bisa memikirkan satu hal. Tidak ada yang akan tahu ia berada di sini. Tidak ada yang akan peduli. Suara dari dunia lain. Tepat ketika kesadaran Rani mulai memudar karena asap, sebuah suara keras memecah gemuruh api. Siapapun di dalam, tetap di lantai. Itu bukan suara petugas pemadam kebakaran yang terorganisir. Itu adalah suara seseorang yang berlari kencang, terdengar sangat dekat, di balik dinding yang seharusnya tidak bisa ditembus. Suara itu serak karena asap, tetapi penuh determinasi. Rani, yang hampir pingsan, hanya bisa mengangkat kepalanya sedikit. Sebuah bayangan muncul di kaca jendela kamar mandi, yang lebih kecil dan lebih rentan. Bro! Tiba-tiba, kaca jendela kamar mandi yang kecil itu pecah berkeping-keping, bukan karena ledakan, tetapi karena pukulan benda tumpul yang kuat dan berulang-ulang. Udara segar, meski dingin, masuk sejenak, memberikan sedikit kelegaan pada paru-paru Rani. Sebuah tangan, besar dan terlihat kasar, berlumuran jelaga, menjulur masuk. Nona, cepat ke sini. Kau harus keluar sekarang. Suara itu kasar, tegas, bukan suara pengawal yang terlatih. Suara itu milik Rangga, pemuda sederhana yang beberapa jam lalu merasa tidak berhak mencampuri urusan dunia ini. Rani menatap tangan itu, ragu. Ia telah diajari seumur hidup untuk tidak pernah mempercayai orang asing. Namun, api sudah menyentuh pintu kamarnya. Pilihan sudah tidak ada. Dengan sisa tenaga terakhir, Rani merangkak ke arah sumber suara dan cahaya yang menembus asap. Dunia mewah keluarga Satya bergerak dengan kecepatan yang berbeda. Jika bagi orang biasa, mencari seseorang bisa memakan waktu berminggu-minggu, bagi Satya Graha Group, itu hanya masalah sumber daya dan waktu. Di salah satu ruangan meeting mewah yang kedap suara di kantor pusat Satya Graha, Tuan Wijaya memimpin operasi pencarian. Pria parubaya itu adalah tangan kanan keluarga, seorang yang sangat efisien dan sinis. Ia tidak percaya pada ketulusan. Baginya, setiap tindakan memiliki harga. Ia melihat Rangga sebagai anomali. Seorang pemuda yang menolak ratusan juta rupiah untuk wawancara eksklusif. Itu adalah kode yang ia tidak bisa pecahkan, dan ini mengganggu logikanya. Saya tidak peduli seberapa sederhana latar belakangnya, kata Tuan Wijaya kepada tim keamanannya, suaranya tenang namun tajam. Temukan setiap jejak, setiap sidik jari, setiap saksi mata. Kami butuh identitasnya. Nona Rani tidak akan tenang sebelum dia bertemu penyelamatnya. Rani tidak butuh imbalan uang, ia butuh kejelasan emosional, dan Tuan Wijaya tahu, kedamaian sang pewaris adalah prioritas bisnis. Tim forensik mengumpulkan rekaman CCTV dari seluruh lingkungan. Mereka menganalisis debu, jejak ban motor,
dan bahkan memproses DNA dari setetes darah yang ditemukan di kamar Rani, darah Rangga. Seluruh sistem perusahaan berputar hanya untuk menemukan seorang kurir atau pemuda serabutan yang bekerja di perbatasan kompleks mewah. Rangga kembali ke normal. Sementara kekacauan terjadi di dunia konglomerat, Rangga kembali ke dunianya yang sunyi. Ia merasa lelah, bukan hanya fisik, tetapi juga emosi. Pikirannya masih dipenuhi kilasan Rani yang pucat dan rentan. Tangannya sedikit terbakar dan tergores. Ia mengobati lukanya sendiri dengan obat oles murah. Ia tidak memberitahu siapapun tentang kejadian semalam. Ia kembali bekerja, mengayuh motornya di bawah terik matahari, mengantar paket, mencoba melupakan bau asap dan keindahan Rani yang nyaris hilang. Namun, ketenangan Rangga tidak berlangsung lama. Ia mulai menyadari ada yang berbeda. Seorang pria mencurigakan yang berpura-pura membaca koran di dekat warung Pak Joni. Pertanyaan aneh dari sesama kurir tentang rutenya semalam. Sebuah mobil hitam mewah yang terparkir di ujung gang kontrakannya. Rangga, yang selalu waspada, tahu ia sedang diintai. Ia tidak tahu mengapa, tetapi ia merasakan bahaya. Dunia mewah itu telah melacaknya, seperti seekor singa yang menemukan jejak mangsanya. Perangkap dan konfrontasi pertama. Tuan Wijaya akhirnya berhasil. Dengan data dari sidik jari yang ditinggalkan Rangga di pipa air dan plat nomor motor yang terekam samar, identitas Rangga, seorang pemuda bernama lengkap Rangga Putra Adi Wijaya, tinggal di kontrakan sempit, tanpa catatan kriminal, terungkap. Tuan Wijaya mengatur pertemuan yang dirancang agar Rangga tidak bisa menolak. Ia menggunakan Pak Joni, pemilik warung langganan Rangga, sebagai umpan. Pukul 11 siang, saat Rangga sedang istirahat makan siang di warung, sebuah limusin hitam mengkilap berhenti di depan warung kecil itu, menarik perhatian seluruh warga sekitar. Dari mobil itu, keluarlah Tuan Wijaya, mengenakan setelan jas mahal yang kontras dengan suasana warung. Ia mendekati Rangga dengan senyum yang dipaksakan. Rangga Putra Adi Wijaya. Saya Tuan Wijaya, dari Satyagraha. Nona Rani ingin mengucapkan terima kasih secara pribadi. Katanya, suaranya halus seperti sutra. Rangga berdiri, tatapannya dingin. Ia tidak gentar oleh kemewahan itu. Tuan Wijaya langsung menyodorkan sebuah amplop coklat tebal berisi sejumlah besar uang tunai. Ambil ini. Ini adalah ucapan terima kasih kecil dari keluarga. Anggap saja sebagai ganti rugi atas risiko Anda. Rangga tidak menyentuh amplop itu. Ia menatap lurus ke mata Tuan Wijaya, tidak gentar. Saya sudah katakan kepada petugas Anda, Tuan. Saya menolong bukan untuk uang. Ambil kembali. Penolakan itu menusuk ego Tuan Wijaya. Ia merasa terhina. Orang sekaya Tuan Wijaya tidak pernah ditolak, terutama oleh orang miskin. Jangan bodoh, Rangga. Uang ini bisa mengubah hidupmu. Berhenti bermain pahlawan. Semua orang punya harga, desis Tuan Wijaya, mencoba merendahkan Rangga. Rangga hanya menggeleng pelan. Harga diri saya lebih mahal dari uang Anda, Tuan. Saya tidak butuh balasan. Sampaikan kepada Nona Rani, saya senang dia selamat. Sekarang, permisi, saya harus bekerja. Rangga mengambil helmnya dan pergi, meninggalkan Tuan Wijaya yang tercengang dan marah. Laporan yang membingungkan. Tuan Wijaya kembali ke kantor dan melaporkan kejadian itu kepada Rani, yang masih dalam masa pemulihan tetapi sudah sangat mendesak. Dia menolak, Nona. Dia tidak mau uang itu, tidak mau publisitas. Dia hanya orang bodoh yang sok moralis. Rani mendengarkan laporan itu sambil memandangi goresan di lengannya yang tertutup perban. Ia tersenyum tipis. Dia bukan bodoh, Tuan Wijaya. Dia tulus, kata Rani, tatapannya jauh. Dan itulah yang membuat dia berharga. Rani tahu Tuan Wijaya tidak akan pernah mengerti. Di dunianya yang penuh kepalsuan, kejujuran Rangga adalah mata uang yang paling langka. Perintah langsung dan pertemuan yang disiapkan. Rani kemudian mengambil keputusan yang mengagetkan seluruh tim. Cari dia lagi, Tuan Wijaya. Kali ini, jangan tawarkan uang. Katakan padanya, saya tidak bisa tenang karena saya merasa berhutang nyawa. Katakan padanya, saya ingin berterima kasih secara langsung, sebagai manusia, bukan sebagai pewaris.
Rani mengatur pertemuan itu di tempat yang ia yakini akan membuat Rangga merasa nyaman. Sebuah taman kota yang jauh dari keramaian kantor Satyagraha, di bawah pohon rindang, tanpa pengawal yang mencolok. Rangga, yang kali ini dihubungi melalui pesan singkat misterius yang mengatasnamakan Tuan Wijaya, setuju datang setelah jam kerjanya. Rangga setuju bukan karena permintaan Rani, tetapi karena ia merasa wajib menutup urusan ini. Ia ingin memastikan bahwa setelah pertemuan ini, ia bisa kembali melupakan dunia mewah itu. Mata bertemu mata, babak baru dimulai. Di sore hari, Rani dan Rangga bertemu di taman yang tenang. Rani mengenakan pakaian sederhana, kemeja putih longgar dan celana panjang. Tidak ada perhiasan, tidak ada pengawal yang terlihat, meskipun mereka ada dalam jarak yang tidak mengganggu. Ia masih terlihat pucat, tetapi matanya bersinar dengan intensitas yang tidak pernah Rangga lihat. Rangga datang dengan kaos lusuh dan jeans belel. Ia membawa aura kejujuran yang menenangkan. Mereka duduk di bangku kayu, di bawah rindangnya pohon. Keheningan yang tercipta bukan karena kecanggungan, tetapi karena kontrasnya dua dunia yang kini saling berhadapan. Rani memulai percakapan itu, suaranya rendah dan penuh emosi. "Terima kasih, Rangga. Kau mempertaruhkan nyawamu untukku. Aku tidak tahu bagaimana membalasnya." Rangga menatap matanya. Ia melihat bukan pewaris yang dingin, melainkan seorang gadis yang baru saja melewati trauma. "Saya hanya melakukan apa yang harus saya lakukan, Nona Rani. Saya tidak butuh balasan. Saya hanya ingin Anda aman." Rani tersenyum tipis, senyum yang tulus. Pertama kalinya Rangga melihatnya. "Kau tahu, di dunia ini, semua orang menginginkan sesuatu dariku. Kekayaan, koneksi, atau jabatan. Kau satu-satunya yang tidak menginginkan apapun. Itu membuatmu berbeda." Rani kemudian mengambil langkah berani yang mengubah segalanya. "Aku tidak bisa memberimu uang, karena kau tidak menerimanya. Tapi aku butuh bantuanmu. Bukan sebagai pengawal, bukan sebagai karyawan. Aku ingin kau menjadi mataku," kata Rani, mencondongkan tubuhnya sedikit. Ia menjelaskan bahwa ia sedang dalam masa pemulihan, dan ia membutuhkan seseorang yang jujur, yang tidak buta oleh kemewahan, untuk membantunya mengawasi hal-hal kecil di sekitarnya. Seseorang yang memiliki naluri murni seperti yang ia tunjukkan saat menyelamatkannya. Rangga tercengang. Ini adalah jebakan yang terlalu aneh untuk menjadi jebakan. Rani menatapnya dengan harapan tulus. "Kumohon, Rangga. Aku tidak bisa mempercayai siapapun di sekitarku, terutama setelah kebakaran itu. Aku butuh kejujuranmu untuk melindungiku, dan mungkin, untuk membantuku menemukan kembali diriku yang hilang di balik kemewahan ini." Babak berakhir dengan Rangga yang dihadapkan pada pilihan paling sulit dalam hidupnya, menolak ajakan yang aneh dan kembali ke kehidupannya yang aman, atau melompat masuk ke dunia bahaya dan kekayaan yang ia benci, demi rasa tanggung jawab dan tatapan tulus dari gadis yang ia selamatkan. Keputusan Rangga untuk menerima tawaran Rani terasa seperti melompati jurang. Ia tidak mengambil posisi itu demi gaji, melainkan karena ia merasakan ada tanggung jawab yang belum selesai dan, yang lebih penting, ia merasakan kejujuran yang langka dalam mata Rani. Rangga setuju dengan satu syarat. Ia tidak akan mengubah cara berpakaiannya, dan ia tidak akan tinggal di rumah mewah Rani. Ia akan tetap pulang ke kontrakan sederhananya. Rani setuju. Pagi-pagi sekali, Rangga tiba di kantor pusat Satyagraha Group. Ia datang dengan motor bebek usangnya, mengenakan kaos polos bersih, jaket jeans, dan celana kain. Kontrasnya begitu mencolok hingga seluruh petugas keamanan di lobi mewah itu menatapnya dengan pandangan meremehkan. Ia langsung dibawa oleh Tuan Wijaya, yang jelas-jelas kesal dengan keberadaannya, ke lantai eksekutif, ruang kerja Rani. "Ingat Rangga," desis Tuan Wijaya saat mereka berada di lift kaca yang menampakkan pemandangan kota. "Di sini, penampilan adalah segalanya. Kau adalah bayangan Nona Rani. Jangan sampai kau merusak citra perusahaan." "Saya adalah asisten, Tuan. Tugas saya melindungi, bukan berpura-pura," balas Rangga tenang. Rani menyambut Rangga di ruang kerjanya yang dikelilingi dinding kaca, memandangi kemegahan kota. Ia terlihat lebih kuat dan profesional hari ini, tetapi masih ada lapisan kesepian yang mengelilinginya. "Selamat datang, Rangga. Tugasmu tidak tertulis dalam buku panduan perusahaan manapun," kata Rani,
menyerahkan sebuah kartu akses putih. Kau adalah penyeimbangku. Kau di sini untuk mengingatkanku tentang dunia nyata, dan untuk memberitahuku jika kau mencium bau asap yang tidak terdeteksi oleh sistem. Rangga segera dihadapkan pada culture shock yang luar biasa. Ia menghadiri rapat dewan direksi, duduk di sudut ruangan di samping Rani. Di sana, kata-kata yang diucapkan tidak pernah sama dengan arti sebenarnya. Senyum adalah jebakan. Janji adalah permainan. Ia melihat bagaimana para eksekutif senior, terutama Alex, sepupu Rani yang ambisius, mencoba meremehkan Rani. Mereka menggunakan jargon-jargon bisnis yang rumit untuk membingungkan dan membuat Rani tampak tidak kompeten. Rangga, meskipun tidak mengerti istilah merger atau akuisisi, sangat sensitif terhadap intonasi dan bahasa tubuh. Pada suatu rapat, ketika Alex menyarankan sebuah investasi berisiko tinggi dengan senyum ramah, semua direktur lain setuju. Hanya Rangga yang merasa janggal. Saat rapat selesai, Rangga mendekati Rani. "Maaf Nona Rani, saya tidak mengerti apa-apa tentang angka-angka itu," bisik Rangga. "Tapi saya merasa Tuan Alex berbohong." Matanya tidak sampai tersenyum, dan tangannya mengepal erat di bawah meja ketika Anda setuju. Rani tertegun. Para penasihat keuangannya hanya melihat angka, tetapi Rangga melihat niat. Rani kemudian meminta Rangga untuk menemaninya dalam kunjungan lapangan, bukan untuk pengamanan, tetapi untuk mendapatkan pandangan Rangga tentang kondisi real di lapangan. Rani mulai menggunakan Rangga sebagai jembatan ke dunia yang telah lama ia lupakan. Rangga membawa Rani ke pasar tradisional alih-alih restoran mahal, untuk merasakan hiruk-pikuk kehidupan nyata, di mana kekayaan tidak berarti apa-apa dan semua orang harus berjuang untuk mendapatkan tomat yang bagus. Rani, mengenakan topi sederhana, merasa seperti anak kecil yang baru pertama kali melihat dunia. Ia tersentuh oleh kehangatan acak dari pedagang kaki lima. Rangga memaksa Rani berjalan kaki puluhan meter dari mobil, hanya untuk merasakan bagaimana rasanya lelah karena berjalan, bukan lelah karena rapat. Melalui kegiatan sederhana ini, ikatan emosional mereka tumbuh lebih dalam. Rangga melihat sisi Rani yang rapuh dan humoris, yang tersembunyi di balik baju sut mahalnya. Rani, di sisi lain, mulai memandang Rangga bukan hanya sebagai penyelamat, tetapi sebagai guru yang mengajarkannya tentang ketulusan dan makna hidup. Rani menyadari, dia bisa saja membeli seluruh pasar itu, tetapi ia tidak akan pernah bisa membeli kepuasan sederhana yang dirasakan Rangga saat ia menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Peringatan dari lingkaran dalam. Kedekatan Rangga dengan Rani mulai menarik perhatian. Tuan Wijaya semakin tidak suka. Ia melihat Rangga sebagai bahaya yang tidak terukur. Suatu malam, Tuan Wijaya memanggil Rangga secara pribadi. "Kau harus tahu tempatmu, Rangga. Nona Rani adalah pewaris. Masa depannya sudah ditentukan. Kau hanyalah intermezzo bagi trauma pasca kebakaran. Jangan berpikir bahwa satu tindakan heroik memberimu hak untuk menjadi bagian dari kehidupan ini," ancam Tuan Wijaya, nadanya tajam. Rangga membalas tatapan itu dengan tenang. "Saya tahu tempat saya, Tuan. Tempat saya adalah di samping Nona Rani, sampai dia aman. Dan saya tidak berniat mengambil apapun darinya, selain keyakinan bahwa saya bisa membantunya." Peringatan itu hanya memperkuat keyakinan Rangga bahwa bahaya tidak hanya datang dari luar, tetapi juga dari orang-orang terdekat Rani. Bau asap yang kembali. Ketika Rangga sudah mulai terbiasa dengan rutinitasnya di kantor, sebuah peristiwa kecil kembali memicu alarmnya. Rani menugaskannya memeriksa gudang lama di luar kota. Gudang ini adalah salah satu properti yang ingin dijual oleh Alex. Saat Rangga berada di sana, ia tidak menemukan apapun yang mencurigakan secara bisnis. Namun, ia menemukan sebuah sisa kabel yang terpotong dan gosong, disembunyikan di balik kotak-kotak kosong. Bau dari kabel gosong itu persis sama dengan bau yang ia cium pagi hari sebelum kebakaran di Menshan Rani. Rangga mengambil sisa kabel itu dan menyembunyikannya. Ia yakin, ini bukan kebetulan. Kebakaran itu memang direncanakan, dan orang yang melakukannya masih bersembunyi di dalam lingkaran Satyagraha. Saat Rangga kembali dan menunjukkan temuan itu kepada Rani, Rani menjadi pucat. Ketakutan lama itu kembali, tetapi kali ini, ia tidak sendirian. "Ini adalah bukti, Rangga," bisik Rani, memegang potongan kabel gosong itu dengan tangan gemetar. "Seseorang di antara kita ingin aku mati.
dan mereka menggunakan perusahaan untuk menutupi jejaknya. Rangga menatap Rani dengan penuh tekad. Ia telah memasuki dunia ini sebagai pahlawan, tetapi kini ia telah menjadi investigator rahasia untuk gadis yang hidupnya telah ia selamatkan 2 kali. Sekali dari api, dan kini dari intrik kejam. Rangga tahu, jika ia berani melangkah lebih jauh, kesederhanaannya tidak akan lagi menjadi perisai. Potongan kabel gosong yang ditemukan Rangga menjadi poros baru dalam kehidupan Rani. Trauma yang selama ini ia anggap sebagai kecelakaan kini berubah menjadi ancaman nyata. Ia tidak lagi hanya menghadapi kesepian, tetapi juga pengkhianatan yang mematikan di dalam lingkaran terdekatnya. Aliansi rahasia di balik tembok. Rani dan Rangga memulai operasi rahasia. Mereka tidak bisa lagi mempercayai staf keamanan atau bahkan Tuan Wijaya. Mereka hanya memiliki satu sama lain. Pertemuan rahasia mereka tidak terjadi di ruang kerja mewah, melainkan di tempat-tempat yang sunyi dan jarang terjamah di luar kantor. Perpustakaan umum yang sepi, bangku taman yang tersembunyi, atau bahkan di mobil Rangga yang terparkir jauh dari pandangan. Rani menyadari, untuk mengungkap kebenaran, ia harus menanggalkan citra pewaris yang dingin. Ia mulai berbagi luka. Ia menceritakan pada Rangga tentang kematian mendiang ibunya yang penuh misteri bertahun-tahun lalu, dan bagaimana insiden api itu selalu menjadi titik balik traumatis dalam hidupnya. Ia menceritakan rasa bersalahnya karena gagal melindungi warisan ayahnya dari serigala korporat. Rangga mendengarkan dengan sabar. Ia tidak menghakimi kemewahan Rani. Ia hanya melihat gadis rapuh di balik gelar CEO. Sebaliknya, Rangga berbagi latar belakangnya yang sederhana, bagaimana ia belajar untuk mengenali kebohongan melalui interaksi sehari-hari dengan berbagai macam orang, dan bagaimana ia percaya pada instingnya yang kuat yang telah menyelamatkan nyawa Rani. Mengamati lingkaran dalam. Fokus utama Rangga adalah Alex, sepupu Rani, yang selalu menentang Rani dalam rapat dewan dan sering mendesak penjualan aset berharga perusahaan. Rangga menggunakan keahliannya sebagai pengamat dari luar. Bahasa tubuh. Rangga memperhatikan bahwa setiap kali Rani menolak usulan Alex, Alex akan tersenyum dan mengangguk, tetapi jarinya akan menggaruk pergelangan tangannya, gestur kecil yang mengindikasikan frustrasi dan kemarahan tersembunyi. Informasi kecil. Rangga, melalui koneksinya yang sederhana, misalnya, petugas kebersihan, valet parking, atau staf catering, mendapatkan informasi kecil mengenai jadwal rahasia dan kebiasaan Alex. Ia menemukan bahwa Alex sering mengadakan pertemuan tengah malam dengan pihak luar di sebuah klub eksklusif, jauh dari pantauan kantor. Rani, menggunakan akses korporatnya, memeriksa data yang berhubungan dengan Alex. Ia menemukan bahwa Alex memiliki sejumlah besar utang pribadi yang ditutupi oleh pinjaman dari Satyagraha, yang ia harapkan akan ia bayar lunas jika aset-aset yang ia dorong untuk dijual berhasil. Kebakaran kedua, ancaman yang kian mendekat. Suatu malam, saat Rangga mengantar Rani pulang ke apartemennya, ia pindah dari Menshan pasca kebakaran. Mereka menemukan pintu apartemen Rani sengaja ditinggalkan terbuka sedikit. Rangga segera menarik Rani menjauh. "Tunggu di mobil. Jangan bergerak," perintah Rangga dengan nada yang menuntut ketaatan. Rangga, dengan instingnya, memasuki apartemen itu. Tidak ada perabotan yang dicuri, tidak ada yang berantakan. Hanya ada satu hal yang hilang, sebuah flash drive berisi rekaman CCTV gudang lama yang Rangga curigai. Pelaku tidak mengincar Rani, tetapi mengincar bukti. Namun, di meja dapur, pelaku meninggalkan sebuah pesan yang mengerikan. Kertas yang sengaja dibakar di sudutnya, menyisakan jelaga hitam dan bau asap yang dikenali Rani. Pesan itu jelas, "Kami tahu kau sedang menyelidiki. Berhenti, atau api akan kembali menjemputmu." Rani, melihat kertas gosong itu, ambruk di pelukan Rangga. Ketakutan itu nyata, tetapi ia merasakan kekuatan di pelukan Rangga. "Mereka ingin aku kembali ke trauma itu," bisik Rani, air matanya membasahi kemeja Rangga. Rangga menahan Rani. "Mereka ingin kau takut. Kita tidak akan memberi mereka kepuasan itu. Kita semakin dekat, Rani. Itu sebabnya mereka bertindak." Batas yang kabur. Setelah insiden di apartemen, hubungan profesional antara Rani dan Rangga terdistorsi total. Mereka menghabiskan lebih banyak waktu bersama, bukan lagi hanya sebagai asisten dan atasan, tetapi sebagai dua jiwa yang terikat oleh bahaya dan kebenaran yang sama. Rangga mulai tinggal di sofa ruang tamu apartemen Rani. Bukan untuk kenyamanan, tetapi untuk melindungi.
Di tengah ketegangan yang konstan, muncul momen-momen kehangatan yang tidak terduga. Rani, yang terbiasa makan masakan mewah yang dingin, terkejut betapa nikmatnya nasi goreng sederhana buatan Rangga. Rangga, yang terbiasa hidup di antara kebisingan jalanan, menemukan ketenangan yang mendalam saat menyaksikan Rani bekerja dalam keheningan, meskipun ia masih merasakan aura kesepian di sekitarnya. Di satu malam, setelah mereka menghabiskan waktu berjam-jam menganalisis dokumen perusahaan, mata mereka bertemu. Jarak antara Rangga yang sederhana dan Rani yang kaya tampak menghilang, digantikan oleh pengertian yang mendalam. Rangga melihat bukan pewaris, melainkan wanita yang ia selamatkan. Rani melihat bukan pelayan, melainkan pria yang memberinya kekuatan. Sebuah perasaan, kuat dan tulus, mulai tumbuh. Itu adalah perasaan yang tidak mengenal status sosial, hanya pengakuan bahwa mereka saling membutuhkan di tengah dunia yang kejam ini. Petunjuk menuju dalang utama. Rani menggunakan insiden di apartemennya untuk menguji kesetiaan orang-orang di sekitarnya. Ia berpura-pura sangat panik dan meminta Tuan Wijaya untuk meningkatkan keamanan. Tetapi ia berbohong tentang barang yang hilang. Ia mengatakan perhiasan berliannya hilang, bukan flash drive. Beberapa hari kemudian, melalui hacker yang ia sewa diam-diam, Rangga menemukan data mencurigakan. Ada transfer dana dari rekening Alex ke rekening sebuah perusahaan sekuritas, yang baru-baru ini menyewa beberapa pembersih untuk melacak barang berharga. Ternyata, Alex mencoba mencari flash drive yang hilang tanpa memberitahu Tuan Wijaya, mengira di dalamnya terdapat informasi keuangan yang bisa menghancurkan reputasinya, bukan bukti pembunuhan. Namun, ada satu nama lain yang sering disebut dalam komunikasi antara Alex dan perusahaan sekuritas itu, Bapak Tirta, salah satu direktur dewan paling tua dan paling dihormati. Rangga menemukan bahwa Bapak Tirta adalah pihak yang memberikan saran kepada Alex untuk menyingkirkan Rani secara halus. Rani menyadari bahwa Alex hanyalah pion. Tirta adalah dalang yang sebenarnya, yang memanfaatkan ambisi Alex untuk menguasai Satyagraha, kemungkinan besar dengan motif balas dendam atau penguasaan saham yang lebih besar. Ketegangan mencapai puncaknya. Mereka kini memiliki musuh yang jelas, kuat, dan berada di tingkat tertinggi perusahaan. Rangga dan Rani menyadari bahwa untuk bertahan hidup, mereka harus bergerak cepat. Mereka tidak lagi bisa kembali ke kehidupan lama mereka. Rangga terperangkap di atap gedung tertinggi Satyagraha Group. Di belakangnya, dua pria bayaran berbadan besar mendekat, mata mereka memancarkan niat membunuh yang dingin. Di bawahnya, hanya kekosongan malam Jakarta. Rani, keputusan dalam detik. Rani menyaksikan kekacauan itu melalui monitor keamanan yang ia akses dari ruang kerjanya. Jantungnya berdebar kencang, bukan karena ketakutan pribadi, melainkan ketakutan kehilangan Rangga. Ia menyadari bahwa pahlawan sejati bukan Rangga, yang tanpa ragu menerobos api, melainkan Rangga yang mempertaruhkan keselamatannya demi membela kebenaran Rani. Kepala keamanan yang ia hubungi, bukan Tuan Wijaya, sedang berusaha membersihkan lantai bawah, tetapi mereka tidak akan mencapai atap tepat waktu. Rani harus bertindak. Tindakannya harus cepat dan mencolok, menarik perhatian seluruh kota. Rani mengambil mikrofon utama yang terhubung ke sistem pengeras suara darurat gedung. Suara Rani yang dingin, tajam, dan penuh otoritas tiba-tiba memecah keheningan di atap dan bergema di seluruh kawasan bisnis. Perhatian kepada seluruh personel Satyagraha. Ada penyusup bersenjata di atap gedung utama. Panggil polisi sekarang juga. Rangga, jika kau mendengarku, bertahanlah. Suara itu mengejutkan para penyerang Rangga. Mereka menyadari, Rani tidak hanya tahu, tetapi juga mempublikasikan serangan itu. Rencana pembunuhan rahasia mereka kini menjadi kejahatan publik. Pertarungan di atap dan pelukan pahlawan. Tindakan Rani memberi Rangga waktu. Para penyerang menjadi ragu. Mereka tidak ingin tertangkap basah. Rangga menggunakan keunggulan itu. Ia melompat ke belakang cerobong asap kecil, mengambil pipa logam yang tergeletak, dan menggunakan kecepatan dan kelincahannya untuk melawan. Ia memang bukan petarung profesional, tetapi ia tahu cara bertahan hidup di jalanan. Ia berhasil melukai salah satu penyerang di lutut. Tepat saat penyerang kedua maju, sebuah helikopter perusahaan mendarat darurat di landasan helipad atap gedung. Bukan polisi, melainkan Rani sendiri yang telah memanggil pilot pribadinya untuk menjemputnya dan menerbangkan helikopter itu ke atap. Rani berlari keluar dari helikopter. Masuk.
Rangga! Sekarang! Teriaknya. Para penyerang, yang kini panik karena kedatangan helikopter dan suara sirine polisi yang mulai terdengar, melarikan diri melalui tangga darurat. Rangga berlari ke arah Rani. Tubuhnya penuh memar dan keringat. Saat mereka saling berhadapan, Rangga tidak memikirkan trauma, api, atau uang. Ia hanya memikirkan wanita ini yang mempertaruhkan segalanya, reputasinya, keselamatannya, dan kekayaan perusahaannya, demi menyelamatkan seorang pemuda sederhana. Rani tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ia hanya memeluk Rangga erat-erat. Pelukan itu bukan pelukan syukur, melainkan pelukan kepemilikan yang penuh ketakutan. "Kau gila, Rani. Kenapa kau datang sendiri?" desis Rangga, membalas pelukannya. "Karena mereka akan membunuhmu," bisik Rani. "Dan aku tidak bisa membiarkan itu terjadi." Di atas atap yang dingin, di tengah angin malam, dua dunia, sederhana dan mewah, bersatu dalam satu pelukan tulus, disaksikan hanya oleh lampu-lampunya kota Jakarta. Pengakuan di tengah kekacauan. Mereka terbang menjauh, meninggalkan kekacauan di Satyagraha. Helikopter mendarat di rumah peristirahatan Rani di pinggiran kota, tempat yang dianggap aman. Mereka duduk di ruang tamu yang temaram. Luka fisik Rangga mulai terasa, tetapi luka emosional mereka jauh lebih dalam. Rani menatap luka di wajah Rangga. "Semua ini terjadi karena aku memintamu masuk ke duniaku. Aku egois, Rangga." Rangga meraih tangan Rani, yang lembut dan putih, dan memegangnya dengan erat. "Aku masuk karena pilihanku sendiri, Rani. Aku melihatmu. Aku melihat ketulusan yang terperangkap. Aku melihat kebenaran yang coba dibungkam oleh uang. Aku tidak bisa membiarkanmu sendirian. Kau telah diselamatkan dari api, tapi kau belum diselamatkan dari kebohongan." Momen hening menyelimuti mereka. Di tengah pengakuan pengkhianatan korporat Tirta yang terekam di ponsel Rangga, sebuah pengakuan lain muncul. "Rani, aku mencintaimu, Rangga. Aku tahu ini konyol. Dunia kita terlalu berbeda. Tapi di sampingmu, aku merasa aku adalah Rani, bukan pewaris yang rapuh. Rangga, aku juga mencintaimu, Rani. Aku tahu ini mustahil. Tapi di matamu, aku melihat rumah yang tidak pernah bisa diberikan oleh uang. Aku tidak peduli dengan status. Aku hanya peduli dengan hatimu." Itu adalah momen yang ironis. Pengakuan cinta mereka terjadi tepat setelah upaya pembunuhan, di tengah kejatuhan perusahaan. Menghadapi ancaman bersama. Cinta itu memberi mereka kekuatan baru. Mereka tidak lagi takut. Mereka menjadi unit yang solid, terikat oleh cinta dan tujuan. Mereka mulai menyusun strategi baru. Publikasi bukti. Mereka harus segera mempublikasikan rekaman Tirta dan Alex sebelum mereka bisa membersihkan jejak mereka. Rangga memastikan rekaman di ponsel yang ia lempar di atap telah terkirim. Perlindungan rahasia. Rangga meyakinkan Rani bahwa ia harus pergi. Keberadaannya hanya akan menarik bahaya lebih besar. Jika Rangga menghilang, Tirta akan mengira ia berhasil dibungkam, memberikan Rani waktu untuk menyerang. Rani menolak keras gagasan perpisahan itu. "Aku tidak akan membiarkanmu pergi lagi. Aku baru menemukanmu." Rangga meyakinkannya. "Aku pergi bukan untuk lari, Rani. Aku pergi untuk berburu. Aku akan berada di luar, sebagai mata-matamu. Aku akan melacak semua kaki tangan Tirta yang lain, menggunakan caraku. Jika aku tetap di sini, aku akan menjadi target Tirta, dan itu akan mengalihkan fokusmu dari menyelamatkan perusahaan dan dirimu." Rani, meskipun sakit hati, menyadari kebenaran logis dalam perkataan Rangga. Ia membutuhkan Rangga tetap hidup, dimanapun. Perpisahan yang menyakitkan. Malam itu, mereka berbagi momen perpisahan yang singkat namun penuh janji. Rangga meyakinkan Rani, ia akan kembali. Rangga meninggalkan Rani dengan dua hal. Rekaman utama. Rangga menyerahkan salinan terakhir rekaman Tirta yang tersimpan aman, bukti tak terbantahkan yang dibutuhkan Rani untuk rapat dewan mendadak besok pagi. Cincin besi. Rangga tidak memiliki apa-apa yang berharga, melepaskan cincin baja sederhana yang selalu ia kenakan di jarinya, cincin yang melambangkan kerja keras dan kejujuran. "Simpan ini,
Sebagai janji bahwa aku akan kembali untuk menukarnya dengan cincin pernikahan, katanya sambil tersenyum tulus. Rani memegang cincin baja yang dingin dan kasar itu di telapak tangannya. Itu lebih berharga daripada semua berlian di Satyagraha. Saat matahari mulai terbit, Rangga, setelah mencium dahi Rani dengan lembut, pergi. Ia kembali ke motor bebek usangnya, menghilang ke dalam hiruk-pikuk kota. Kali ini, ia pergi sebagai buronan yang dicari, kekasih yang berjanji, dan penyelamat yang harus memburu bayangan korporat. Rani berdiri di jendela, melihat motor Rangga menjauh. Ia kini adalah pewaris tunggal, CEO sementara yang tak terhindarkan, siap menghadapi dewan direksi yang berisi pengkhianat. Ia memiliki kekuasaan, bukti, dan cinta. Namun, hatinya terasa kosong. Ia tahu, pertempuran terbesar, melawan Tirta, baru saja dimulai, dan ia harus melakukannya sendirian, dengan keyakinan bahwa cintanya yang sederhana akan kembali. Perpisahan Rangga terasa seperti memotong bagian dari diri Rani, tetapi rasa sakit itu segera berubah menjadi kekuatan yang dingin dan terfokus. Ia kini memiliki 3 hal, bukti yang kuat, tahta yang harus ia rebut kembali, dan janji untuk Rangga. Pagi yang menentukan. Pagi hari setelah Rangga pergi, Rani tiba di kantor Satyagraha Group dengan aura yang berbeda. Tidak ada lagi kelemahan atau keraguan. Ia mengenakan pakaian yang elegan namun sederhana, dengan cincin baja kasar pemberian Rangga tersembunyi di dalam saku blazernya. Cincin itu adalah jangkar emosionalnya, mengingatkannya bahwa ia bertarung bukan demi uang, melainkan demi cinta dan kebenaran. Tuan Wijaya menyambutnya dengan wajah panik yang dipaksakan. Ia telah mendengar tentang insiden di atap, tetapi ia salah mengira bahwa Rangga telah berhasil dihilangkan oleh Tirta. Nona Rani, saya sangat menyesal atas kekacauan semalam. Kami sedang menyelidiki para penyusup itu, kata Tuan Wijaya, berusaha terlihat loyal. Rani menatapnya tajam. Jangan buang waktu, Tuan Wijaya. Panggil rapat Dewan Direksi luar biasa. Sekarang juga. Semua direktur, termasuk Tuan Tirta dan Alex. Serangan balik di meja bundar. Rapat itu dipenuhi ketegangan. Alex dan Tirta duduk dengan wajah dingin dan percaya diri. Mereka yakin bahwa Rangga, satu-satunya saksi mata mereka, sudah dibungkam. Mereka mengira Rani, tanpa pendampingnya, akan kembali menjadi pewaris yang mudah diintimidasi. Tirta membuka serangan. Nona Rani, tindakan Anda semalam mengganggu stabilitas perusahaan. Memanggil helikopter untuk menyelamatkan seorang karyawan. Maaf. Seorang pahlawan yang mencoba bunuh diri di atap? Ini adalah tanda ketidakstabilan emosi. Dewan harus mempertimbangkan pengangkatan wali kota baru, kata Tirta, nadanya merendahkan. Rani meletakkan salinan rekaman audio yang diberikan Rangga ke atas meja, tepat di depan Tirta. Sebelum Dewan mempertimbangkan wali kota baru, mari kita dengarkan sedikit laporan audit keamanan yang baru saya terima, kata Rani, suaranya tenang namun menusuk. Rani memutar rekaman suara Tirta dan Alex dari bab 7. Rekaman yang mengonfirmasi bahwa mereka merencanakan kecelakaan untuk Rangga dan bahwa mereka sengaja mematikan Virewal di Mensyah Rani. Suasana ruangan itu membeku. Wajah Alex berubah pucat, sementara Tirta mempertahankan topeng ketenangan, meskipun matanya mulai panik. Rekaman apa ini? Ini rekayasa. Pelanggaran privasi, teriak Alex, berusaha bangkit. Tirta, yang lebih berpengalaman, mencoba mengendalikan situasi. Ini adalah suara yang dimanipulasi. Rani, kau mencoba mengkambing hitamkan kami. Rani mengangkat dagunya. Ia tidak lagi berbicara sebagai Rani yang takut api, tetapi sebagai CEO yang berkuasa. Rekaman ini sudah dikirim ke Biro Investigasi dan media terpercaya, Tuan Tirta. Dalam beberapa jam, seluruh kota akan mendengarnya. Saya telah mengumpulkan bukti keuangan yang menunjukkan bagaimana Tuan Alex menggunakan utang untuk membiayai operasi gelap yang diinstruksikan oleh Anda, Tuan Tirta. Pengorbanan untuk kemenangan. Tirta tahu ia kalah. Bukti Rangga terlalu solid. Namun, ia tidak akan menyerah tanpa pertarungan terakhir. Baik. Rani, kami memang merencanakan penjualan aset itu, tapi bukan pembunuhan. Itu hanya ancaman. Dan kau mencoba menjatuhkan perusahaan ini dengan melibatkan pemuda jalanan rendahan itu,
Kau tidak layak memimpin. Rani berdiri. Kekuatannya berasal dari keyakinannya pada Rangga. Saya tidak merendahkan perusahaan, Tuan Tirta. Saya membersihkannya. Dan pemuda jalanan rendahan itu yang memiliki integritas untuk menyelamatkan nyawa, sesuatu yang tidak dimiliki oleh Anda berdua, yang dikotori oleh uang. Rani kemudian memberikan pukulan terakhir. Ia menunjukkan dokumen yang telah ia siapkan semalam, surat pengunduran diri Tuan Wijaya sebagai wali dan kepala keamanan, yang secara diam-diam telah Rani paksa tanda tangani setelah ia menemukan bukti keterlibatan Wijaya dalam menutupi beberapa laporan. Satyagraha Group hari ini memutus kontrak dengan Tuan Wijaya, memberhentikan Tuan Alex, dan mengajukan tuntutan pidana terhadap Tuan Tirta atas percobaan pembunuhan, penipuan, dan konspirasi, kata Rani, suaranya memantul di dinding ruangan. Hanya dalam 1 jam, Rani telah membalikkan tahta. Tirta dan Alex diusir dari gedung, diiringi teriakan dan sorotan lampu kilat wartawan yang sudah menunggu di luar. Rani, penguasa tahta yang dingin. Rani telah memenangkan perang korporat. Ia adalah CEO yang tak terbantahkan. Seluruh perusahaan dan media kini menatapnya dengan kekaguman yang campur aduk dengan ketakutan. Namun, kemenangan ini terasa hampa. Rani duduk di singgasana kantornya, memandangi kota yang kini berada di bawah kendalinya. Ia telah menjadi pemimpin yang kuat, dingin, dan efisien, persis seperti yang diinginkan ayahnya. Tetapi ia merasa kehilangan. Rangga tidak ada di sana untuk menyaksikan kemenangannya. Ia menelusuri berita tentang Tirta, tetapi tidak ada berita tentang Rangga. Rangga telah menghilang sepenuhnya. Rani menyadari bahwa Rangga telah mengorbankan segalanya untuknya. Keselamatannya, kehidupannya yang damai, bahkan kemungkinan bersamanya. Ia kini bebas dari Tirta, tetapi ia terikat oleh janji cinta Rangga. Pencarian sunyi di tengah kekuasaan. Rani menggunakan seluruh kekuatan Satyagraha untuk mencari Rangga, tetapi dengan cara yang berbeda. Ia tidak mengeluarkan pengumuman resmi atau menyewa detektif mahal. Ia hanya menyuruh tim keamanannya untuk memprioritaskan pencarian seorang pemuda yang mengendarai motor bebek tua, tanpa menyebutkan nama atau statusnya. Rani seringkali mengambil mobil sendiri dan berkendara sendirian di malam hari, mengunjungi tempat-tempat sederhana yang pernah Rangga tunjukkan padanya. Warung Pak Joni, taman kota yang sepi, dan bahkan gang kecil tempat kontrakan Rangga. Ia menemukan Pak Joni di warungnya. "Pak Joni, apakah Bapak melihat Rangga?" tanya Rani, kali ini tanpa setelan jas, hanya mengenakan mantel hangat. Pak Joni menatapnya dengan rasa iba. "Dia pergi, Nona. Bilang ada urusan mendesak yang harus dia selesaikan. Dia menitipkan pesan ini." Pak Joni menyerahkan selembar kertas yang usang. Isi pesan itu singkat, tulisan tangan Rangga yang kasar namun jujur. "Aku akan membersihkan semua jejakku dan jejak mereka. Tunggu aku di tempat kita pertama kali bertemu, di mana aku meyakinkanmu bahwa kejujuran adalah mata uang yang paling berharga. Jaga dirimu dan perusahaan, Rani. Aku kembali untukmu." Sebuah harapan sederhana. Pesan itu memberikan Rani kekuatan, tetapi juga kesedihan. Rangga pergi untuk melindunginya, membersihkan sampah terakhir dari konspirasi Tirta yang mungkin masih tersisa. Ia membiarkan dirinya menjadi bayangan, agar Rani bisa menjadi cahaya. Rani kembali ke kantornya. Ia kini memiliki janji baru untuk dirinya sendiri, menghangatkan tahta kekuasaan itu. Ia memulai proyek-proyek sosial, memperbaiki perumahan karyawan, dan menghapus budaya kesombongan yang dibangun oleh Tirta. Ia ingin Satyagraha menjadi perusahaan yang tidak lagi mewakili kemewahan yang dingin, tetapi kemewahan yang bertanggung jawab, mencerminkan prinsip Rangga. Rani memandang kota dari jendela. Ia adalah penguasa, tetapi ia adalah penguasa yang mencintai kesederhanaan. Ia memegang cincin baja Rangga, menyentuhnya dengan ibu jarinya. Ia tahu, tugas Rangga belum selesai, dan tugasnya pun belum selesai. Ia harus menunggu, berkuasa, dan menjadi layak bagi cinta yang sederhana dan tulus itu. Rani memegang cincin baja yang dingin dan kasar itu di telapak tangannya. Itu lebih berharga daripada semua berlian di Satyagraha. Saat matahari mulai terbit, Rangga, setelah mencium dahi Rani dengan lembut, pergi. Ia kembali ke motor bebek usangnya, menghilang ke dalam hiruk pikuk kota. Kali ini,
Ia pergi sebagai buronan yang dicari, kekasih yang berjanji, dan penyelamat yang harus memburu bayangan korporat. Rani berdiri di jendela, melihat motor Rangga menjauh. Ia kini adalah pewaris tunggal, CEO sementara yang tak terhindarkan, siap menghadapi dewan direksi yang berisi pengkhianat. Ia memiliki kekuasaan, bukti, dan cinta. Namun, hatinya terasa kosong. Ia tahu, pertempuran terbesar, melawan Tirta, baru saja dimulai, dan ia harus melakukannya sendirian, dengan keyakinan bahwa cintanya yang sederhana akan kembali. Perpisahan Rangga terasa seperti memotong bagian dari diri Rani, tetapi rasa sakit itu segera berubah menjadi kekuatan yang dingin dan terfokus. Ia kini memiliki 3 hal: bukti yang kuat, tahta yang harus ia rebut kembali, dan janji untuk Rangga. Pagi yang menentukan. Pagi hari setelah Rangga pergi, Rani tiba di kantor Satyagraha Group dengan aura yang berbeda. Tidak ada lagi kelemahan atau keraguan. Ia mengenakan pakaian yang elegan namun sederhana, dengan cincin baja kasar pemberian Rangga tersembunyi di dalam saku blazernya. Cincin itu adalah jangkar emosionalnya, mengingatkannya bahwa ia bertarung bukan demi uang, melainkan demi cinta dan kebenaran. Tuan Wijaya menyambutnya dengan wajah panik yang dipaksakan. Ia telah mendengar tentang insiden di atap, tetapi ia salah mengira bahwa Rangga telah berhasil dihilangkan oleh Tirta. Nona Rani, saya sangat menyesal atas kekacauan semalam. Kami sedang menyelidiki para penyusup itu, kata Tuan Wijaya, berusaha terlihat loyal. Rani menatapnya tajam. Jangan buang waktu, Tuan Wijaya. Panggil rapat dewan direksi luar biasa. Sekarang juga. Semua direktur, termasuk Tuan Tirta dan Alex. Serangan balik di meja bundar. Rapat itu dipenuhi ketegangan. Alex dan Tirta duduk dengan wajah dingin dan percaya diri. Mereka yakin bahwa Rangga, satu-satunya saksi mata mereka, sudah dibungkam. Mereka mengira Rani, tanpa pendampingnya, akan kembali menjadi pewaris yang mudah diintimidasi. Tirta membuka serangan. Nona Rani, tindakan Anda semalam mengganggu stabilitas perusahaan. Memanggil helikopter untuk menyelamatkan seorang karyawan. Maaf. Seorang pahlawan yang mencoba bunuh diri di atap? Ini adalah tanda ketidakstabilan emosi. Dewan harus mempertimbangkan pengangkatan wali kota baru, kata Tirta, nadanya merendahkan. Rani meletakkan salinan rekaman audio yang diberikan Rangga ke atas meja, tepat di depan Tirta. Sebelum Dewan mempertimbangkan wali kota baru, mari kita dengarkan sedikit laporan audit keamanan yang baru saya terima, kata Rani, suaranya tenang namun menusuk. Rani memutar rekaman suara Tirta dan Alex dari bab 7. Rekaman yang mengonfirmasi bahwa mereka merencanakan kecelakaan untuk Rangga dan bahwa mereka sengaja mematikan Virewal di Mensyah Rani. Suasana ruangan itu membeku. Wajah Alex berubah pucat, sementara Tirta mempertahankan topeng ketenangan, meskipun matanya mulai panik. Rekaman apa ini? Ini rekayasa. Pelanggaran privasi, teriak Alex, berusaha bangkit. Tirta, yang lebih berpengalaman, mencoba mengendalikan situasi. Ini adalah suara yang dimanipulasi. Rani, kau mencoba mengkambing hitamkan kami. Rani mengangkat dagunya. Ia tidak lagi berbicara sebagai Rani yang takut api, tetapi sebagai CEO yang berkuasa. Rekaman ini sudah dikirim ke Biro Investigasi dan media terpercaya, Tuan Tirta. Dalam beberapa jam, seluruh kota akan mendengarnya. Saya telah mengumpulkan bukti keuangan yang menunjukkan bagaimana Tuan Alex menggunakan utang untuk membiayai operasi gelap yang diinstruksikan oleh Anda, Tuan Tirta. Pengorbanan untuk kemenangan. Tirta tahu ia kalah. Bukti Rangga terlalu solid. Namun, ia tidak akan menyerah tanpa pertarungan terakhir. Baik. Rani, kami memang merencanakan penjualan aset itu, tapi bukan pembunuhan. Itu hanya ancaman. Dan kau mencoba menjatuhkan perusahaan ini dengan melibatkan pemuda jalanan rendahan itu. Kau tidak layak memimpin. Rani berdiri. Kekuatannya berasal dari keyakinannya pada Rangga. Saya tidak merendahkan perusahaan, Tuan Tirta. Saya membersihkannya. Dan pemuda jalanan rendahan itu yang memiliki integritas untuk menyelamatkan nyawa, sesuatu yang tidak dimiliki oleh Anda berdua, yang dikotori oleh uang. Rani kemudian memberikan pukulan terakhir. Ia menunjukkan dokumen yang telah ia siapkan semalam,
Surat pengunduran diri Tuan Wijaya sebagai wali dan kepala keamanan, yang secara diam-diam telah Rani paksa tanda tangani setelah ia menemukan bukti keterlibatan Wijaya dalam menutupi beberapa laporan. Satyagraha Group hari ini memutus kontrak dengan Tuan Wijaya, memberhentikan Tuan Alex, dan mengajukan tuntutan pidana terhadap Tuan Tirta atas percobaan pembunuhan, penipuan, dan konspirasi, kata Rani, suaranya memantul di dinding ruangan. Hanya dalam 1 jam, Rani telah membalikan tahta. Tirta dan Alex diusir dari gedung, diiringi teriakan dan sorotan lampu kilat wartawan yang sudah menunggu di luar. Rani, penguasa tahta yang dingin. Rani telah memenangkan perang korporat. Ia adalah CEO yang tak terbantahkan. Seluruh perusahaan dan media kini menatapnya dengan kekaguman yang campur aduk dengan ketakutan. Namun, kemenangan ini terasa hampa. Rani duduk di singgasana kantornya, memandangi kota yang kini berada di bawah kendalinya. Ia telah menjadi pemimpin yang kuat, dingin, dan efisien, persis seperti yang diinginkan ayahnya. Tetapi ia merasa kehilangan. Rangga tidak ada di sana untuk menyaksikan kemenangannya. Ia menelusuri berita tentang Tirta, tetapi tidak ada berita tentang Rangga. Rangga telah menghilang sepenuhnya. Rani menyadari bahwa Rangga telah mengorbankan segalanya untuknya. Keselamatannya, kehidupannya yang damai, bahkan kemungkinan bersamanya. Ia kini bebas dari Tirta, tetapi ia terikat oleh janji cinta Rangga. Pencarian sunyi di tengah kekuasaan. Rani menggunakan seluruh kekuatan Satyagraha untuk mencari Rangga, tetapi dengan cara yang berbeda. Ia tidak mengeluarkan pengumuman resmi atau menyewa detektif mahal. Ia hanya menyuruh tim keamanannya untuk memprioritaskan pencarian seorang pemuda yang mengendarai motor bebek tua tanpa menyebutkan nama atau statusnya. Rani seringkali mengambil mobil sendiri dan berkendara sendirian di malam hari, mengunjungi tempat-tempat sederhana yang pernah Rangga tunjukkan padanya. Warung Pak Joni, taman kota yang sepi, dan bahkan gang kecil tempat kontrakan Rangga. Ia menemukan Pak Joni di warungnya. "Pak Joni, apakah Bapak melihat Rangga?" tanya Rani, kali ini tanpa setelan jas, hanya mengenakan mantel hangat. Pak Joni menatapnya dengan rasa iba. "Dia pergi, Nona. Bilang ada urusan mendesak yang harus dia selesaikan. Dia menitipkan pesan ini." Pak Joni menyerahkan selembar kertas yang usang. Isi pesan itu singkat, tulisan tangan Rangga yang kasar namun jujur. "Aku akan membersihkan semua jejakku dan jejak mereka. Tunggu aku di tempat kita pertama kali bertemu, di mana aku meyakinkanmu bahwa kejujuran adalah mata uang yang paling berharga. Jaga dirimu dan perusahaan, Rani. Aku kembali untukmu." Sebuah harapan sederhana. Pesan itu memberikan Rani kekuatan, tetapi juga kesedihan. Rangga pergi untuk melindunginya, membersihkan sampah terakhir dari konspirasi Tirta yang mungkin masih tersisa. Ia membiarkan dirinya menjadi bayangan, agar Rani bisa menjadi cahaya. Rani kembali ke kantornya. Ia kini memiliki janji baru untuk dirinya sendiri, menghangatkan tahta kekuasaan itu. Ia memulai proyek-proyek sosial, memperbaiki perumahan karyawan, dan menghapus budaya kesombongan yang dibangun oleh Tirta. Ia ingin Satyagraha menjadi perusahaan yang tidak lagi mewakili kemewahan yang dingin, tetapi kemewahan yang bertanggung jawab, mencerminkan prinsip Rangga. Rani memandang kota dari jendela. Ia adalah penguasa, tetapi ia adalah penguasa yang mencintai kesederhanaan. Ia memegang cincin baja Rangga, menyentuhnya dengan ibu jarinya. Ia tahu, tugas Rangga belum selesai. Dan tugasnya pun belum selesai. Ia harus menunggu, berkuasa, dan menjadi layak bagi cinta yang sederhana dan tulus itu. Babak ini berakhir dengan Rani duduk di ruang kerjanya yang gelap. Laptopnya terbuka pada peta perusahaan yang kini ia kendalikan sepenuhnya. Ia seorang ratu yang baru dinobatkan, tetapi tahtanya terasa dingin tanpa pahlawannya. Ia mulai merencanakan perjalanan ke taman kota tempat mereka bertemu pertama kali, berpegangan pada harapan bahwa suatu hari, ia akan melihat bayangan Rangga berdiri di sana, siap untuk menukar cincin baja itu. Setelah badai korporat berlalu, yang tersisa bagi Rani bukanlah rasa lega, melainkan keheningan yang memekakan. Ia telah memenangkan segalanya. Satyagraha Group kini sepenuhnya berada di bawah kendalinya. Tirta dan Alex menghadapi tuntutan hukum berat, dan perusahaan menjalani restrukturisasi besar-besaran, mencerminkan nilai-nilai integritas yang diajarkan oleh Rangga. Tahta emas yang dingin.
Bulan-bulan berlalu. Rani membuktikan dirinya sebagai CEO yang jenius dan berani. Ia tidak hanya membersihkan perusahaan dari korupsi, tetapi juga meluncurkan inisiatif sosial yang mengubah citra Satyagraha dari benteng kekayaan menjadi lembaga yang bertanggung jawab. Ia membuat semua keputusan penting, bernegosiasi dengan agresif, dan memenangkan rasa hormat dari dewan direksi yang tersisa. Namun, di balik citra CEO yang kuat, Rani adalah wanita yang sedang menunggu. Ia seringkali duduk di kantornya yang mewah hingga larut malam. Lampu-lampu kota Jakarta di bawahnya tampak seperti permadani permata yang tak berarti. Cincin baja kasar dari Rangga kini menjadi satu-satunya perhiasan yang ia kenakan, diselipkan ke rantai kalung yang selalu tersembunyi di balik blazernya. Tuan Wijaya, setelah diberhentikan, sempat mencoba memohon, tetapi Rani menolak tanpa ampun. Ia belajar bahwa belas kasihan tidak berlaku dalam dunia bisnis, dan ia tidak akan lagi membiarkan siapapun mengancam orang yang ia cintai. Melawan kepalsuan. Dalam penantiannya, Rani memutuskan untuk menghancurkan semua kepalsuan yang melingkupinya. Ia menjual mensyah mewah yang terbakar itu dan membeli rumah sederhana dengan taman kecil di pinggiran kota, rumah yang mengingatkannya pada nilai-nilai yang Rangga junjung. Ia menolak semua makanan mewah yang disajikan chef pribadinya, lebih memilih nasi uduk sederhana yang mengingatkannya pada sarapan Rangga di warung Pak Joni. Ia secara teratur mengunjungi warung Pak Joni. Warung sederhana itu kini menjadi tempat suci baginya. Ia duduk di bangku kayu yang sama, menyerap aura kejujuran dan kehidupan yang nyata. Setiap kali ia berkunjung, ia selalu bertanya kepada Pak Joni tentang Rangga, dan jawabannya selalu sama. "Belum ada kabar, Nona. Tapi saya yakin, anak baik pasti kembali." Penantian ini menyiksa. Rani harus berjuang setiap hari melawan keraguan. Apakah Rangga aman? Apakah ia lupa? Apakah ia menyadari perbedaan dunia mereka terlalu besar? Titik terendah dan keputusan. 6 bulan berlalu sejak kepergian Rangga. Rani mencapai titik terendahnya. Ia merasa lelah berjuang sendirian. Kemenangan korporat terasa hambar. Ia telah melindungi tahta, tetapi ia kehilangan cinta. Suatu malam, ia memutuskan untuk kembali ke taman kota tempat mereka pertama kali bertemu sebagai manusia, bukan sebagai pewaris dan pahlawan. Rani duduk di bangku kayu yang sama, di bawah pohon rindang. Ia membiarkan air matanya jatuh. Ia telah menjadi CEO yang hebat, tetapi ia gagal sebagai Rani yang mencintai. Ia mengeluarkan cincin baja itu dari kalungnya, memegangnya erat. "Aku sudah melakukan semuanya, Rangga. Aku sudah membersihkan nama kita. Aku sudah mengalahkan mereka. Kumohon, tepati janjimu," bisiknya. Ia merenungkan rencananya. Jika Rangga tidak kembali, ia akan meninggalkan tahta itu. Kekayaan tidak lagi berarti tanpa orang yang menyeimbangkannya. Petunjuk di tempat yang tak terduga. Saat Rani hendak pergi, ia melihat sesuatu yang aneh. Di tanah, tersembunyi di bawah lapisan lumut dan daun kering di dekat bangku mereka, ada tanda kecil yang tergores. Itu bukan goresan biasa. Itu adalah simbol kecil yang Rangga ajarkan padanya. Simbol yang hanya dipahami oleh mereka yang hidup di jalanan, digunakan untuk mengomunikasikan bahaya atau tempat aman. Simbol itu adalah gambar lingkaran dengan garis yang menunjuk ke timur. Rani langsung membeku. Jantungnya berdebar kencang. Ini bukan coretan acak. Ini adalah pesan. Simbol itu berarti, aman. Pergi ke sana. Rani menyadari bahwa Rangga pasti kembali ke taman ini secara diam-diam, mungkin beberapa hari yang lalu, dan meninggalkan pesan itu hanya untuknya. Mengikuti peta kejujuran. Rani kembali ke kantor, tetapi kali ini, ia tidak fokus pada laporan keuangan. Ia fokus pada peta. Ia mengikuti petunjuk arah timur, yang mengarah keluar dari Jakarta, ke daerah pesisir yang tenang. Ia tidak melibatkan tim keamanannya. Ia hanya membawa pengawal yang paling setia dan minimarket, yang tidak tahu tentang Rangga, dan ia hanya membawa motor bebek usang Rangga yang telah ia simpan dengan baik, diangkut dengan van tertutup. Rani memutuskan untuk menghadapi takdirnya sendiri. Perjalanan itu memakan waktu berjam-jam, melewati jalan tol yang ramai dan kemudian jalanan sempit yang penuh debu dan perkebunan. Semakin jauh ia pergi, semakin ia meninggalkan gelar dan kekuasaannya. Ia hanya Rani, wanita yang mencari pria yang ia cintai. Akhirnya,
Ia sampai di sebuah desa nelayan kecil, sunyi, jauh dari ingar-bingar kota. Mengikuti petunjuk yang ia pahami dari simbol itu, ia menemukan sebuah gubuk kecil di tepi pantai, terbuat dari kayu dan beratapkan daun rumbia. Sederhana, tetapi tampak damai. Rani menghentikan van-nya. Ia menyuruh pengawalnya menunggu jauh di belakang. Ia turun dari van, mengambil kunci motor bebek Rangga, dan menyalakannya. Suara motor bebek tua itu memecah keheningan pantai yang berangin. Penemuan di penghujung hari. Rani mengendarai motor itu perlahan menuju gubuk. Ia mematikan mesinnya dan turun. Di depan gubuk, berdiri seorang pria. Ia mengenakan kaos polos yang usang, celana pendek, dan sandal jepit. Rambutnya sedikit lebih panjang, kulitnya sedikit lebih gelap karena matahari, tetapi matanya, mata yang jujur, lelah, dan penuh tekad, tetap sama. Itu adalah Rangga. Rangga sedang mengukir kayu dengan pisau lipat sederhana. Ia menoleh ketika mendengar suara motor yang familiar. Saat mata mereka bertemu, waktu berhenti. Rangga tersenyum, senyum yang tulus, tanpa ada kepalsuan atau kerumitan korporat. Ia meletakkan pisau lipatnya dan bangkit. "Kau datang, Rani," katanya. Suaranya parau. "Aku tahu kau akan mengerti pesanku." Rani tidak bisa menahan air matanya. Ia berlari ke arahnya, tidak peduli pada pasir atau gaun mahal yang ia kenakan. Rangga memeluknya. Pelukan yang berbeda dari yang terakhir. Pelukan itu kini adalah pelukan rumah dan akhir perjalanan. "Aku sudah membersihkan semuanya," bisik Rangga. "Aku melacak aset-aset tersembunyi Tirta dan memastikan semua bukti ada di tangan yang tepat. Aku menunggu sampai semuanya benar-benar aman, tanpa ada lagi bayangan yang mengintaimu. Aku menunggu sampai aku pantas kembali." Rani menengadah, wajahnya basah. "Kau sudah pantas sejak hari kau menyelamatkanku dari api. Aku tidak peduli dengan tahta itu, Rangga. Aku hanya peduli denganmu." Rangga tersenyum, dan ia memasukkan tangannya ke saku. Ia mengeluarkan cincin baja dari saku kemejanya, cincin Rangga sendiri yang telah ia kembalikan saat perpisahan mereka. Ia juga mengeluarkan cincin sederhana yang terbuat dari tali dan kerang kecil yang ia buat sendiri. "Aku tidak bisa memberimu berlian, Rani. Aku hanya bisa memberimu ini," kata Rangga, meraih tangan Rani, dan memasangkan cincin kerang itu di jari Rani. "Aku sudah kembali untuk menukar cincin ini dengan cincin baja itu. Kita bisa memiliki segalanya, atau kita bisa memiliki ini. Asal kita bersama, itu sudah cukup." Rani memegang tangannya. Cincin kerang itu terasa dingin dan nyata. "Ini adalah cincin terbaik di dunia, Rangga," bisik Rani. Rani dan Rangga kembali ke Jakarta. Rangga menolak pindah ke apartemen mewah Rani. Ia setuju untuk tinggal di rumah kecil Rani di pinggiran kota, tempat yang menawarkan kesederhanaan Rangga dan keamanan bagi Rani. Ini adalah kompromi pertama mereka. Meskipun Rangga telah menyelamatkan Rani dan perusahaan, ia tetap teguh pada prinsipnya. Ia tidak ingin menjadi pengangguran kaya. Ia kembali bekerja serabutan, tetapi sekarang hanya di akhir pekan dan di bawah pengawasan Rani. Ia melakukan ini untuk menjaga harga dirinya dan menghindari kebosanan, sekaligus sebagai pengingat akan asal-usulnya. Rani menghadapi perlawanan internal dari Dewan Direksi. Meskipun Tirta dan Alex telah disingkirkan, banyak direktur yang sinis terhadap Rangga. Dia adalah kurir, Nona Rani. Bagaimana mungkin seorang CEO terhebat memiliki kekasih yang masih mengantar paket? Itu merusak citra perusahaan, desis salah satu direktur senior. Ujian logika dan nilai. Rangga dihadapkan pada ujian yang sebenarnya. Rani mengajaknya dalam rapat penting mengenai sebuah proyek pembangunan mangkrak yang telah menelan biaya ratusan miliar. Proyek yang tidak bisa dipecahkan oleh para insinyur terbaik Satyagraha. Saat para ahli mempresentasikan solusi teknis yang rumit, Rangga hanya mendengarkan. Kemudian, ia mengajukan pertanyaan sederhana, berdasarkan pengalaman hidupnya. "Mengapa Anda merancang saluran air di sana? Padahal itu adalah dataran rendah yang selalu banjir di musim hujan? Di peta lama, daerah itu adalah rawa," tanya Rangga, merujuk pada pengetahuan lokalnya saat mengantar paket ke area itu. Para direktur terdiam. Mereka hanya mengandalkan peta modern dan survei mahal, bukan pengetahuan lapangan yang Rangga miliki.
Rangga menjelaskan bahwa biaya ratusan miliar itu sia-sia karena kegagalan mendasar memahami lingkungan. Wawasan sederhana, Rangga memecahkan masalah besar yang melibatkan kerugian triliunan rupiah. Rani menggunakan temuan ini untuk menunjukkan kepada Dewan bahwa nilai Rangga tidak terletak pada latar belakangnya, tetapi pada kejujuran pemikirannya dan koneksinya dengan realitas. Konflik pribadi dan pagar pembatas. Meskipun Rangga membuktikan nilainya, konflik pribadi muncul. Rangga merasa frustrasi dengan ketidakmampuannya melindungi Rani dari sorotan media dan kritik sosial yang tak henti-hentinya. Ia membenci ketika Rani dihakimi karena memilih pria sederhana. Di sisi lain, Rani kesulitan menerima bahwa Rangga masih ingin bekerja serabutan. Ia melihatnya sebagai penghinaan terhadap kemampuannya untuk menafkahi Rangga. Pada puncak argumen, Rangga berkata, "Aku tidak butuh kekayaanmu, Rani. Aku hanya butuh kau mengerti bahwa harga diriku adalah hal terakhir yang kumiliki." Rani menyadari kesalahannya. Ia telah mencoba mengubah Rangga agar cocok dengan dunianya, padahal kekuatan Rangga justru terletak pada ketidakberubahannya. Rani kemudian mengambil langkah besar. Ia mengajak Rangga untuk membangun ulang Satyagraha Menshahn yang terbakar, bukan sebagai tempat tinggal, melainkan sebagai pusat pelatihan karyawan yang menjunjung tinggi etos kerja Rangga. Ini adalah cara Rani menghormati prinsip Rangga di mata perusahaan. Di saat hubungan Rani dan Rangga semakin kuat, sebuah ancaman tersembunyi muncul dari masa lalu, menguji fondasi kepercayaan mereka. Kembalinya bayangan. Tuan Wijaya tidak hanya dipecat. Ia menaruh dendam yang besar terhadap Rani dan terutama Rangga. Ia diam-diam bekerja sama dengan saingan internasional Satyagraha, memanfaatkan pengetahuannya tentang kelemahan internal perusahaan. Targetnya bukan lagi aset perusahaan, melainkan merusak reputasi dan hubungan pribadi Rani dan Rangga. Tuan Wijaya menyebarkan rumor palsu yang sangat berbahaya di media sosial dan berita gosip. Rangga dituduh pernah terlibat dalam kasus penggelapan kecil di masa lalu, fitnah yang dipelintir dari cerita dia mengembalikan dompet tebal. Tujuannya adalah membuat Dewan kembali meragukan integritas Rangga dan membuat Rani mencurigainya. Ujian kepercayaan. Media massa meledak dengan berita buruk tentang Rangga. Dewan direksi mendesak Rani untuk mengeluarkan Rangga dari lingkaran perusahaan, khawatir hal ini akan merusak saham. Rani, meskipun terguncang, ingat akan cincin baja dan kejujuran di mata Rangga. Ia menolak tuntutan Dewan. Sementara itu, Rangga menyadari bahwa Tuan Wijaya pasti dalangnya. Ia tidak lari. Ia menggunakan koneksi lamanya di jalanan dan di antara petugas keamanan lama untuk melacak keberadaan Tuan Wijaya. Momen krusial, Rangga menemukan Tuan Wijaya di sebuah hotel mewah. Ia tidak menggunakan kekerasan. Rangga hanya duduk di seberangnya dan berbicara dengan tenang. "Kau melakukan ini untuk uang, Tuan Wijaya, atau karena kau merasa terluka? Kau tahu aku tidak pernah mencuri. Kau tahu Rani mencintaiku karena aku jujur. Kau tidak akan pernah bisa memenangkan ini," kata Rangga. Dialog Rangga yang sederhana dan jujur, dikombinasikan dengan tekanan hukum dari Rani yang telah membekukan semua rekening Wijaya, mematahkan pertahanan Tuan Wijaya. Wijaya akhirnya mengakui perbuatannya dan mengungkapkan semua rencana jahatnya, yang direkam secara rahasia oleh Rangga, kali ini menggunakan RPG canggih milik Rani. Bukti cinta dan lamaran. Rani memanggil konferensi pers darurat. Ia tidak hanya membongkar konspirasi Wijaya dengan bukti audio yang didapatkan Rangga, tetapi juga secara terbuka membela Rangga sebagai pria paling jujur yang pernah ia temui. "Rangga mengajarkan saya bahwa integritas tidak diukur dari kekayaan, tetapi dari keberanian membela kebenaran. Pria ini mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan saya dari api dan kehancuran. Dan ia tidak pernah meminta apapun," kata Rani di depan publik. Kisah cinta mereka, dari penyelamatan kebakaran hingga intrik korporat, kini menjadi berita utama yang membersihkan nama Rangga dan meningkatkan citra Rani sebagai CEO yang memiliki hati. Setelah konferensi pers, Rangga membawa Rani kembali ke taman kota tempat mereka menyatakan cinta. Rangga tidak berlutut di atas karpet merah atau cincin berlian. Ia hanya memegang tangan Rani dan berkata, "Aku sudah membuktikan bahwa aku bisa bertahan di duniamu. Kau sudah membuktikan bahwa kau mau hidup di duniaku. Rani, aku tidak punya apa-apa selain kejujuranku, cintaku, dan janjiku. Maukah kau menikah denganku? Dan mari kita ciptakan dunia kita sendiri." Rani tersenyum.
Air mata haru mengalir. Tentu, Rangga. Hanya denganmu. Batu Permata bab 13. Warisan cinta dan ikrar abadi. Babak terakhir ini merangkum penyelesaian konflik dan pemenuhan semua janji, mengantarkan Rangga dan Rani pada pernikahan bahagia dan kekayaan yang stabil. Transformasi kepemilikan dan kekayaan Rangga. Setelah lamaran, Rani membuat keputusan bisnis yang logis dan romantis. Ia menunjuk Rangga sebagai kepala pengembangan nilai inti perusahaan, Chief Value Officer, sebuah posisi baru yang diciptakan khusus untuk memastikan semua proyek Satyagraha didasarkan pada prinsip etika dan keberlanjutan yang diajarkan Rangga. Namun, untuk melindungi Rangga dari sinisme dewan dan memberi Rangga kekuatan yang setara, Rani melakukan langkah besar. Ia mentransfer 40% kepemilikan saham di sebuah anak perusahaan holding baru yang Rangga selamatkan di bab 11 kepada Rangga yang diberi nama Adiwijaya Foundation. Secara legal, Rangga kini adalah seorang triliuner, pemilik aset signifikan di Satyagraha Group. Kekayaan ini tidak diberikan cuma-cuma. Itu adalah imbalan yang sah atas nilai tak terukur, solusi triliunan rupiah dan perlindungan nyawa perusahaan yang telah ia berikan. Rangga menerimanya, bukan untuk kekayaan, tetapi untuk status dan perlindungan yang kini ia miliki di samping Rani. Pernikahan dua dunia. Persiapan pernikahan mencerminkan perpaduan dua dunia mereka. Pernikahan sipil, Rangga dilakukan secara intim dan sederhana di balai kota, disaksikan oleh keluarga dekat, hanya Pak Joni dan beberapa teman Rangga, dan Rani mengenakan gaun sederhana. Resepsi, Rani resepsi mewah diselenggarakan di ballroom Satyagraha, tempat yang dulunya penuh intrik, kini menjadi simbol persatuan. Pada resepsi, Rangga mengenakan jas yang rapi, tetapi ia tetap membawa cincin baja lamanya di sakunya. Rani mengenakan gaun berlian, tetapi kalungnya berisi cincin kerang sederhana pemberian Rangga. Sumpah pernikahan. Sumpah mereka berfokus pada janji untuk selalu menjaga kejujuran dan saling mengingatkan tentang dunia nyata, terlepas dari kemewahan di sekitar mereka. Akhir yang bahagia, mewujudkan warisan. Rani dan Rangga memulai kehidupan mereka. Mereka tinggal di rumah pinggiran kota yang sederhana, meskipun mereka bisa membeli pulau. Mereka secara aktif mengelola Adiwijaya Foundation, yang berfokus pada pembangunan infrastruktur sederhana dan pendidikan untuk kaum muda, memberikan kembali kepada komunitas yang membesarkan Rangga. Rangga tidak lagi menjadi asisten. Ia adalah mitra sejati. Ia dan Rani secara rutin mengunjungi warung Pak Joni, tempat mereka tetap menjadi Bang Rangga dan Nona Rani, yang tidak pernah melupakan akar mereka. Adegan penutup. Rani dan Rangga duduk di teras rumah mereka yang sederhana, memandangi langit malam, jauh dari cahaya lampu kota. Rangga memegang tangan Rani, dan Rani memegang cincin kerangnya. Mereka berdua tersenyum. Kita memiliki segalanya sekarang, Rangga, kata Rani, menyandarkan kepalanya di bahu Rangga. Tidak, Rani, koreksi Rangga lembut. Kita memiliki yang cukup, dan kita memilikinya bersama. Itu yang membuat kita kaya. Mereka berdua, pewaris tahta dan pemuda sederhana, akhirnya menemukan bahwa kekayaan sejati bukanlah pada aset, tetapi pada kejujuran dan cinta yang mereka selamatkan dari kobaran api.